Hai para sobat Genjoters, bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya, dan terhindar dari wabah pandemi yang sedang melanda global, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi memuaskan jiwa Genjoters sekalian. Yang pastinya setelah kalian selesai menonton video ini, IQ kalian akan bertambah sebesar 0,0001%. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Flowers yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang kisah gadis muda yang nakal dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk bersenang-senang. Gimana? Penasaran dengan ceritanya? Hayuklah gasken cuy! Film ini dibuka dengan adegan seorang polisi yang sedang dikocok-kocok otongnya oleh seorang gadis muda di dalam mobilnya. Ketika kocok-mengkocok itu selesai, terlihat ada dua gadis muda lainnya yang menghampiri mobil polisi itu dan mereka merekam semua kejadian yang ada di situ. Ternyata dua gadis itu adalah teman dari gadis yang telah selesai mengkocok otong dari Pak Polisi. Usut punya usut, ternyata tiga gadis muda itu telah merencanakan itu semua untuk menjebak polisi itu. Lalu tiga gadis muda itu mengancam polisi itu kalau mereka akan menyebarkan video kocok-mengkocok itu ke sebuah situs internet kalau polisi itu tidak memberinya uang. Di sini karena polisi itu takut dengan ancaman tiga gadis muda itu, lalu ia menyetujui permintaan tiga gadis muda itu dan memberi mereka uang. Setelah itu, polisi itu pun pergi. Lalu terlihat tiga gadis muda itu sedang menikmati uang yang mereka dapat untuk shopping dan bersenang-senang. Oke, mari kita berkenalan dulu dengan pemeran utama di film ini. Pemeran utama pada film ini bernama Erika. Erika adalah seorang gadis muda berumur 17 tahun yang terlahir dari keluarga yang broken home. Ia memiliki dua orang teman yang selalu membantunya. Kita sebut saja dua teman Erika ini dengan sebutan Jamet Londo, karena di film ini tidak disebutkan nama dari dua teman Erika tersebut. Oke, lanjut kembali ke alur ceritanya. Setelah itu, Erika pulang ke rumahnya. Ia masuk rumahnya lewat jendela kamarnya. Di sini, ia langsung menggosok gigi dan lidahnya karena habis menyedot-nyedot otong dari bandot tua tadi. Lalu, Erika dipanggil ibunya. Erika pun menemui ibunya yang bernama Laurie. Di sini, Laurie membicarakan tentang pacar barunya yang bernama Sharon, yang mempunyai nama panggilan Bob. Ia menyuruh Erika agar tidak terlalu kasar dengannya. Laurie juga membicarakan tentang rencana menjemput anak Bob yang bernama Luke, yang keluar dari tempat rehabilitasi karena kecanduan obat-obatan. Setelah percakapan itu selesai, Erika pun pergi. Scene berganti dan memperlihatkan Erika dan dua teman Jamet Londonya sedang bermain bowling. Ketika Erika selesai bermain bowling, di sini teman Erika yaitu Jamet Londo melihat seekor laki-laki yang sedang bermain bowling. Ia berkata, "Lihat, ia sangat tampan." Mereka bertiga pun terkesima dengan ketampanan laki-laki itu. Laki-laki itu bernama Will Jordan. Saya akan memanggilnya Will saja agar lebih singkat, padat, dan jelas. Di sini mereka bertiga pun membicarakan tentang Will. Setelah pembicaraan itu selesai, Erika pun pamit pulang kepada teman dua Jamet Londonya itu. Lalu ia pun pergi. Setelah itu, terlihat Erika yang sedang bersama ibunya di sebuah mobil. Mereka sedang menjemput anak Bob, yaitu Luke. Tak selang berapa lama, Luke pun keluar bersama Bob. Lalu, mereka pun masuk ke dalam mobil dan menuju sebuah restoran untuk makan malam bersama. Sesampainya di restoran itu, Bob, Laurie, Erika terlihat telah selesai memesan makanan yang diinginkan. Ketika giliran Luke memesan makanan, di sini Luke nampak sangat tegang sampai gelas yang dipegangnya pecah. Lalu Luke pun keluar dari restoran itu. Setelah itu, Laurie menyuruh Erika untuk menemui Luke dan membujuk Luke untuk kembali masuk ke dalam restoran untuk makan malam bersama. Erika pun keluar dan menemui Luke. Di sini, Erika sudah berusaha membujuk Luke untuk masuk lagi ke dalam restoran.
Tapi di sini Luke menolaknya. Akhirnya Erika pun menyerah dan kembali lagi masuk ke dalam restoran itu. Oke, lanjut. Pagi pun tiba, terlihat Bob yang sedang membakar hotdog. Diikuti Laurie yang datang menghampiri Bob dengan membawa sebuah minuman. Setelah itu, Laurie menyuruh Erika untuk menghantarkan hotdog itu untuk Luke. Erika pun menghantarkannya. Tapi di sini kembali lagi Luke tidak mau makan hotdog itu. Lalu Erika mengajak Luke untuk pergi ke sebuah tempat makan. Luke pun setuju dan ikut bersama Erika. Sesampainya di tempat makan, Luke terlihat sangat lahap memakan makanannya. Ternyata selama ini, setelah Luke keluar dari tempat rehabilitasi, ini pertama kalinya Luke memakan makanan yang ia sukai tanpa adanya aturan. Ketika Luke sedang makan, Luke melihat laki-laki yang bernama Will sedang berjalan di sampingnya. Seketika Luke langsung menutup mukanya. Lalu ia langsung pergi dari tempat makan itu dan meninggalkan Erika. Lalu Erika terlihat sedang memandangi Will sambil menghisap permennya. Malam pun tiba, terlihat Erika yang sedang chattingan dengan temannya. Ketika sedang enak-enaknya chatting, Erika mendengar sesuatu yang berisik di luar kamarnya. Lalu ia pun keluar dan mengeceknya. Di sini Erika melihat Luke yang hendak bunuh diri. Luke berkata, "Tinggalkan aku sendiri." Lalu Luke langsung lompat dari kursinya. Tapi di sini bunuh diri yang dilakukan Luke ternyata gagal. Setelah kejadian itu, terlihat Luke dibawa ke rumah sakit oleh Erika, Laurie, dan Bob. Ketika Bob sedang cemas menunggu Luke, di sini Erika bertanya-tanya tentang Luke kepada Bob. Lalu Bob menceritakan semua tentang Luke kepada Erika. Bob berkata, Luke orang yang sedikit rumit. Beberapa tahun lalu, Luke menuduh gurunya meraba-raba kemaluannya. Tapi polisi yang mengurus kasus itu tidak menemukan bukti yang cukup, lalu membebaskan laki-laki itu. Pagi pun tiba, terlihat Will yang keluar dari tempat bowling untuk pulang ke rumahnya. Dan di sisi lain terlihat Erika yang mengikuti Will tanpa sepengetahuannya. Erika pun mengikuti Will sampai ke rumahnya. Ketika Erika telah mengetahui rumah Will, di sini Erika mengambil sebuah surat yang ada di kotak pos milik Will. Lalu ia pun pergi menemui dua teman jamet Londonnya. Di sini Erika dan dua teman jamet Londonnya merencanakan sesuatu untuk menjebak Will dan mendapatkan uang darinya. Setelah itu terlihat Erika yang sedang makan malam bersama Laurie dan Bob. Tak selang berapa lama Luke datang dan memanggil Erika untuk berbicara dengannya sebentar. Erika pun menurutinya. Di sini Luke berkata, "Aku ingin pergi ke tempat rehab lagi." Lalu Erika berkata, "Apa ini tentang Will Jordan?" Di sini Luke bingung dan ia berkata, "Kenapa kau tahu?" Lalu Erika kembali lagi berkata, "Terlihat jelas ketika kau makan di tempat bowling, ketika Will datang kau langsung pergi. Tenang, aku akan membantumu." Lalu Erika tidur di samping Luke dan ia kembali berkata, "Aku sering menangani orang mesum seperti ini di kota." Mendengar hal itu, Luke berkata, "Apa yang kau pikirkan?" Erika menjawab, "Aku akan membantumu untuk membungkam orang mesum ini dan membuatnya membayar semua ini. Pikirkan tentang itu." Lalu Erika pun pergi dari kamar Luke. Di hari berikutnya terlihat Erika, Luke, dan dua teman jamet Londo dari Erika sedang mengawasi rumah Will. Setelah itu terlihat Will yang sedang berbelanja. Di sisi lain terlihat Erika yang sengaja menabrakkan ranjang belanjanya ke ranjang belanja dari Will. Lalu mereka berdua pun berbincang-bincang dan berkenalan. Setelah itu Will pun pergi. Scene berganti dan memperlihatkan Erika yang sedang menelpon ayahnya yang bernama Ray Vandross. Ray adalah ayah kandung dari Erika yang dipenjara akibat berusaha mencuri di tempat judi kasino di kota. Di sini Erika nampak sangat bahagia dan menceritakan semua tentang dirinya yang sekarang kepada Ray. Setelah telepon itu selesai, Erika terlihat sedih dan melamun.
Setelah itu terlihat Erika yang sedang mencari tahu identitas lebih lanjut dari Will. Dengan ia membuka media sosial milik Will, ketika Erika melihat-lihat foto tentang Will. Di sini Erika berkata ia lelaki yang tampan dan memiliki badan yang seksi. Seketika Luke menempak meja menggunakan pemukul nyamuk yang dipegangnya. Di sini Erika berkata, "Kau aneh. Aku tahu kau cemburu karena aku bilang kalau Will adalah laki-laki yang tampan dan seksi. Iya kan?" Mendengar hal itu, di sini Luke terlihat malu-malu kuda kepada Erika. Lalu, Erika terlihat mengajak Luke untuk berdansa di malam itu. Awalnya Luke menolaknya, tapi akhirnya Luke menuruti keinginan Erika dan mereka berdua pun berdansa di malam itu.